Dasar mesum gila. Menyerbu tanah airku. Penghina rakyatku. Bunuh. Pasukan Manchu Kingmu sudah setuju untuk berdamai. Kenapa Jin Beiwang masih menyerang? Perdana Menteri Qin. Saya di sini. Keluarkan surat perintah emas. Perintahkan Jin Beiwang untuk segera kembali. Sudah dikeluarkan 12 perintah medali emas. Jin Beiwang mengabaikannya. Jika dia tetap bersikeras maju, Raja Manchu Kingmu tidak akan setuju lagi dengan syarat penyerahan tanah dan pembayaran ganti rugi. 12 perintah emas. Masih menolak perintah. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Jin Beiwang? Saya mendengar pasukan keluarga Jin hanya mengakui Jenderal Jin, namun tidak mengenali Sang Maharani. Jin Beiwang juga bilang akan menaklukkan bangsa barbar merah, mengembalikan ibu kota lama, juga ingin menyambut kembali dua kaisar, mengirim mereka kembali ke ibu kota. Menyambut kembali ayah dan saudara. Jin Beiwang ini mau menempatkanku di posisi apa? Dia memang tidak tahan melihatku. Seorang wanita menjadi kaisar. Yang mulia, memimpin pasukan di luar, persediaan makanan sangat penting. Karena Jin Beiwang membangkang terhadap perintah istana. Lebih baik memutuskan suplai makanan, kemudian bekerja sama dengan King Mu untuk menyerang Jin Beiwang. Aku ingin Jin Beiwang mati di medan perang, agar dua negara bisa damai. Yang mulia tidak mengangkat senjata. Cukup bertempur di medan perang. Adalah berkah bagi Daki. Adalah berkah bagi rakyat. Jenderal, kapan makanan yang dikirim oleh Maharani tiba? Saudara-saudara hanya makan sekali selama beberapa hari ini. Hampir tidak bisa memegang senjata dan baju zirah lagi. Tidak perlu panik. Makanan tentara sedang dalam perjalanan. Dikirim dengan cepat. Sekarang segera pergi beristirahat. Pulihkan kekuatan. Pergilah. Ya, Jenderal, Anda. Jenderal, Anda sudah 3 hari 3 malam tidak tidur. Cepatlah pergi beristirahat. Di mana posisi logistik makanan tentara sekarang? Saya akan membawa orang untuk segera mengambilnya, agar saudara-saudara bisa makan malam. Tidak ada makanan tentara. Kau menerima 12 medali emas berturut-turut. Memanggil kami kembali ke istana. Sekarang langsung memutuskan suplai makanan tentara. Apa? Memutuskan makanan di medan perang. Ini tidak mengorbankan nyawa semua orang. Pelankan suara. Jangan mengganggu semangat tentara. Hei! Anda beristirahatlah dengan baik. Jangan pedulikan semua ini. Jika langit runtuh, aku yang akan menahannya. Ya, Jenderal. Hei! How? Dasar mesum gila. Anda adalah Jenderal Zenbei dari Daki. Karena kekurangan makanan, tentara membuat Anda sangat cemas. Iya. Dalam perjalanan menuju kemah tentara untuk beristirahat, secara tidak sengaja masuk ke kamar mandi rumah saya. Anda pikir saya bodoh? Hari ini merusak reputasi Anda, Nona. Aku sepatutnya menebusnya dengan rasa penyesalan yang mendalam. Tetapi Daki sedang dalam keadaan genting. Rakyat menderita. Pasukan di bawah komando saya masih menahan lapar. Setelah aku menaklukkan bangsaman, kemudian akan meminta maaf kepada Anda, Nona. Baiklah. Meski apa yang Anda katakan benar, Anda hanya ingin makan, bukan? Di dapur ada beras dan mie. Silakan ambil sendiri. Terima kasih banyak, Nona. Semua ini adalah bahan makanan berkualitas tinggi. Kebaikan Anda, Nona, tidak dapat saya balas. 2 jimat giok adalah warisan keluarga kami. Hari ini saya terburu-buru dan tidak membawa uang atau makanan. Saya gadaikan salah satu kepada Anda, Nona. Hanya saja Nona dari tadi selalu tak berani memandang jin ini secara langsung. Apakah Anda masih marah jika Anda sulit untuk tenang? Hei! Anda mau apa? Jangan mendekat. Nona terus-menerus tidak berani menatap langsung kepada saya. Apakah Anda masih marah jika Anda sulit untuk tenang? Saya bersedia memotong rambut dan bersumpah. Mohon maafkan saya, Nona. Bukankah itu juga gara-gara kamu tadi? Anda membuat leher saya terkilir. Membuat saya tidak bisa menatap langsung kepada Anda. Ini adalah obat herbal yang saya buat. Tidur dengan ini semalam bisa meredakannya. Rasa sakit di leher Anda, Nona. Saya akan meletakkan barang ini di sini. Nona bisa memeriksanya sendiri. Anda penipu. Masih berani menipu saya yang adalah mahasiswa kedokteran. Bantal usang Anda ini bisa ada efek apa? Saya adalah Jenderal Zenbei Daki Jin Beiwang, bukan penipu. Daki. Iya,
Anda menipu hantu. Apakah saya terlihat mudah ditipu? Keadaan darurat memerlukan tindakan darurat. Saudaraku masih kelaparan. Saya pamit dulu. Nanti saya akan jelaskan semuanya kepada Nona. Yau, sakitnya membuat tidak bisa tidur. Mencoba juga tidak buruk. Ah. Lehernya sudah sembuh. Kulit kayu manis, daun mint, dan biji kunci biru. Beberapa ramuan ini. Bangsa barbar sangat membencinya, menghancurkan tulang dan menyebarkan abu. Jin Beiwang mati tanpa tubuh utuh. Baik, hati-hati. Beras dan tepung yang terbaik. Dengan semua ini, semua orang tidak perlu kelaparan lagi. Dari mana kamu mendapatkannya? Ini adalah keterampilan dewa. Keterampilan dewa. Ya, ini semua adalah pemberian Dewi. Dengan bantuan Dewi, negeri Qi yang agung pasti bisa menaklukkan bangsa barbar. Dan membawa kedamaian dunia. Tentara Manchu memiliki pedang yang tajam. Pasukan kami kali ini menyerang ke selatan. Pasokan obat tidak kunjung datang. Jika terus begini, saudara-saudara, kita mungkin semua akan berakhir di sini. Jenderal, saya baik-baik saja. Paling tidak saya mati. Pasukan Qin tidak takut mati. Bawa ke bawah. Kuburkan dengan baik. Ambil emas dan perak dari barak. Ambil semua sutra. Jenderal, apakah Anda bermaksud begitu? Saya ingin mencari Dewi. Menukar untuk obat penyelamat. Ya. Xiao Yan, tugas akhir kamu kali ini dikembalikan lagi oleh Profesor Tang. Apakah kamu telah menyinggung dia? Perlu tidak kalau saya yang jadi tuan rumah? Mengundangnya makan? Apalagi alasannya, Tang Chengfang, lelaki tua yang mesum itu, selalu mencoba menyentuh saya. Dia memaksa saya untuk menyerah. Lupakan. Saya akan mencari cara sendiri. Saya tidak percaya dia bisa mengendalikan semuanya. Bagaimanapun juga, hati-hatilah terhadapnya. Dia telah mengganggu banyak mahasiswi sebelumnya. Namun semuanya ditutup-tutupi. Saya tahu. Jika dia berani datang, saya akan membuatnya menderita. Membuatnya tahu arti kehilangan keturunan. Lupakan. Lebih baik mandi saja. Tidak perlu marah karena orang seperti itu. Profesor Tang, Jiang Yan ya? Saya menelepon kamu. Kenapa kamu tidak membalas? Apakah kamu tidak mendengarnya? kenapa Anda datang ke sini? Guru memang suka energi spiritualmu. Hahaha. Tetapi paten bantal herbal kamu. Tambahkan nama guru ke dalamnya. Dengan cara ini, skripsi kelulusan kamu, saya bisa membuatnya lulus dengan mudah. Profesor Tang, bukan saya sengaja tidak memberikannya kepada Anda. Hanya saja bantal herbal ini. Pembuatnya bukan saya. Saya hanya membantu mempromosikannya. Saya sangat menyukai produk kamu. Namun, sikap kamu, saya benar-benar tidak menyukainya. Soal ini mau setuju atau tidak, kamu tetap harus setuju. Tidak setuju pun tetap harus setuju. Tidak ada pilihan. Dasar bocah ini. Benar-benar cantik.
kamu masih tidak mau. Hari ini saya akan memberimu sedikit pelajaran. Ya, lepaskan aku. Ayo, sayang kecil. Ayo, sayang kecil. Yang pertama menodai wanita. Hukuman mati. Aduh, Bagaimana? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Oh, benar. Bantal herbal yang kamu buatkan untukku terakhir kali. Efeknya sangat baik. Dapat banyak pujian. Aku menuliskan namamu di paten. Keuntungan kita bagi dua. Kamu tidak bisa membiarkan aku datang tanpa hasil. Paling tidak kita bisa bagi 70-10. Bagi rata 80-20. Hei, 90-10 terlalu keterlaluan. Hei! Hati-hati! Meskipun aku tidak mengerti apa itu paten, jika bantal herbal bisa ditukar uang, semua milikmu. Baiklah, setuju. Kesepakatan tercapai. Perjanjian gentleman. Benar, senang bertemu denganmu. Namaku Jiang Yan. Semoga kerjasama menyenangkan. Aku adalah Jenderal Jin Beiwang dari Bei Zendaki. Benar-benar orang kuno. Tidak tahu cara bersalaman. Bilang saja, kali ini datang untuk minta makanan lagi. Berapa yang kamu mau? Aku beri. Nona Jiang, situasi perang sangat mendesak. Kali ini, selain datang untuk meminta persediaan makanan dan rumput pakan ternak, aku juga ingin meminta sejumlah obat untuk menyelamatkan para prajurit. Aku akan menukar ini. Mohon Nona bisa membantu. Begitu banyak. Semua adalah barang antik. Keuntungan besar. Tidak ada masalah dengan obat-obatan. Tapi, ini semua adalah obat barat. Dan tulisan zaman dulu dan sekarang berbeda. Hanya bisa mengerti jika membaca petunjuknya. Sangat mudah muncul risiko. Bagaimana kalau ikut dia ke zaman kuno untuk melihat langsung? Mengajarkan cara menggunakan obat. Kalau tidak, uang ini tidak nyaman diperoleh. Tidak bisa. Bukan. Aku akan menemanimu. Serius? Ini sudah melakukan perjalanan waktu. Dia terluka parah. Mengapa tidak memberinya obat? obat. Oh, apakah ini yang Nona Jiang maksud? Inilah. Kenapa tidak memberinya makan obat? Obat ini sudah dicoba. Memang ada efek penghilang rasa sakit. Tapi setelah memakannya akan ada muntah yang parah. Obat pereda nyeri golongan opiat memang memiliki efek samping. Jadi kalau kalian biasanya merasa sakit, biasanya kalian minum obat apa saat sakit? Para prajurit biasanya jika mengalami luka berat, menggunakan Mafeisan untuk menghilangkan rasa sakit. Namun sekarang barang langka, stok Mafeisan sangat kurang. Jadi umumnya yang dilakukan adalah, aku mengumpulkan beberapa tumbuhan obat, ditempatkan pada area yang sakit, untuk menghilangkan rasa sakit. Tumbuhan obat? Kamu benar-benar paham pengobatan? Aku tidak terlalu pintar, sedikit paham pengobatan. Nona Jiang, Ini adalah minyak cengkeh yang sudah diolah. Minyak cengkeh memang benar-benar punya efek anti-inflamasi dan menghilangkan rasa sakit. Tapi kalau langsung dioleskan ke bagian yang sakit, efeknya akan berkurang. Memang begitu. Jika ada cara untuk memurnikan minyak cengkeh, ditambah bahan obat lainnya, khasiat obatnya seharusnya bisa meningkat pesat. Sayangnya, Aku punya cara. Nona Jiang, kenapa kita harus pakai baju seperti ini? Ini adalah pakaian lap. Harus dipakai ketika masuk lap. Ini aturan. Oh, aku belum pernah melihat barang-barang ini. Tidak tahu cara menggunakannya. Tenang, aku akan mengajarimu. Lihatlah, semua barang ini untuk pemurnian. Alat dan bahan yang diperlukan.
Begini sudah baik. Ini sudah selesai. Ketika Nona Jiang menjadi serius, benar-benar seorang wanita yang menawan. Nona Jiang, sebaiknya beristirahat lebih awal. Saya sudah mempelajarinya. Saya memang tidak salah melihatmu. Kalau begitu, serahkan ini padamu. Semangat. Berusaha. Ketika Jenderal Qin menjadi serius, penampilannya benar-benar tampan. Dia ternyata tersenyum padaku. Selesai. Aku akan pingsan karena ketampanan. Nona Jiang, saya sudah berhasil melakukannya. Di dalamnya tidak hanya ada bunga cengkeh, juga ada bunga merah dan lada Sichuan. Tidak hanya dapat menghilangkan rasa sakit, juga dapat meredakan pembengkakan dan mengusir dingin. Jenderal Qin, keahlian medis Anda benar-benar hebat. Nona Jiang terlalu memuji. Meskipun obat-obat ini telah dikembangkan, namun jumlahnya masih sangat sedikit. Di sana perang sedang tegang. Saya memiliki ilmu terbang. Saya punya cara. Lapor Jenderal. Pasukan barbar dipimpin oleh Kingmu dengan 300.000 tentara. Hanya 1 hari perjalanan dari barisan depan. Saudara-saudara, bertahan 3 hari lagi. Pasukan bantuan sudah dalam perjalanan. Di belakang kita ada orang tua, istri, dan anak-anak. Di bawah kaki kita adalah tanah besar. Lapor Jenderal. Sang Maharani kembali mengirim utusan emas. Dia ada di luar. Yang Mulia Ratu memberikan perintah. Segera tinggalkan wilayah perbatasan utara. Seluruh pasukan mundur ke dalam perbatasan. Barang siapa yang melanggar perintah, hukum mati seluruh keluarga hingga 9 generasi. Tuan utusan, jika kita segera mundur, orang barbar utara membantai rakyat di perbatasan kita. Mereka akan mengambil alih tanah kita. Jika kita segera mundur, di belakang saya 30.000 rakyat. Pasti akan dibantai. Orang rendahan. Kematian mereka tidak perlu disesalkan. Yang Mulia telah mengatakan, tanah liar ini Diberikan kepada barbar utara. Apa salahnya? Jing Beiwang, apakah Anda ingin membawa ini? Apakah kamu ingin memberontak bersama para rakyat jelata ini? Saya mempertahankan tanah Daki, melindungi rakyat Daki. Jika sang ratu sudah datang sendiri, melihat rakyat yang terlantar, dia pasti tidak akan tega meninggalkannya. Baik. Sekali. Kalau begitu, kalian tunggu saja. Biarkan sekumpulan rakyat hina ini ikut mati bersama. Pengawal. Yang Mulia, Jing Beiwang secara terang-terangan menentang dan tidak mematuhi perintah. Menunjukkan kekuatan dengan memegang pasukan sendiri. Ini adalah kejahatan pengkhianatan. Tidak bisa tidak dihapuskan. Yang Mulia, Jing Beiwang telah mendapatkan hati pasukan. Jika dibiarkan, mungkin menjadi bencana. Saya mendengar bahwa baru-baru ini ada pengungsi. Diam-diam mengirimkan logistik kepada si pengkhianat Jing. berikan perintah. Segera blokir wilayah utara. Tidak ada barang yang boleh masuk. Siapapun yang melanggar akan dihukum mati. Jenderal, persediaan makanan di gudang sudah hampir habis. Beberapa saudara sudah 2 hari tidak makan. Obat luka juga sangat kurang. Pagi ini ada belasan orang, saudara yang mati karena kesakitan. Jika ada obat baik seperti sebelumnya, keadaannya akan lebih baik. Ang Tianse menjaga bagian belakang. Dia akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Jiang Yan banyak bergantung padamu. Berhenti. Perdana Menteri memberikan perintah. Tidak ada barang yang boleh lewat. Siapapun yang melanggar akan dihukum sebagai konspirasi. Bunuh tanpa ampun. Bajingan, Jenderal Jin berjuang di garis depan. Daki bertempur dengan darah dan nyawa. Namun kalian memutuskan pasokan makanan dari belakang. Apakah kalian masih manusia? Jin Beiwang melawan perintah. Sudah menjadi pemberontak. Jangan menyesatkan diri sendiri. Apakah ingin bersama dengan Jin Beiwang memberontak tidak berhasil? Membiarkan suku barbar menindas dan menjebak orang baik. Kalian sebenarnya adalah orang Daki atau antek-antek bangsa barbar. Gadis kecil. Jangan berbicara sembarangan, Jin Beiwang dan orang-orang itu. Jika rakyat biasa mati, ya mati saja. Kalau bukan, karena Jin Beiwang mengabaikan perintah suci, suku barbar sudah lama mundur. Tidak akan sampai pada keadaan ini. Jangan sembarangan memfitnah orang. Hei ya. Melawan musuh. Untuk yakin. Ya, tolong.
Ini adalah konsekuensi dari melawan perintah suci. Siapa di antara kalian yang tidak terima? Naik ke sini coba. Tidak berbelas kasih pada orang sendiri. Bukankah suka membunuh orang? Mau membunuh. Jangan lewat sini untuk membunuhku. Hari ini aku justru akan lewat. Cari mati. Hei. Hei. Hei, hei. Nona Jia, bawa gerobak liang pergi lebih dulu. Jenderal Tang, ini aku serahkan padamu. Rekan-rekan, ikuti aku menerobos. Ya, tak seorang pun boleh pergi Nyao. Oh, lawanmu adalah aku. Oh, Ya, ya. Jin Piwang, Ah! Hati-hati belakang. Ah! Ya. Anak-anak dengarkan, kalahkan Jin Beiwang. Semua laki-laki di dalam kota bunuh, perempuan semua rampas. Jin Beiwang, apakah kau masih ingin langsung mengambil kepala raja? Pemimpin, cepat mundur. Ah, Jin Beiwang ternyata menang. Yang mulia tenangkan diri. Saya sudah memerintahkan untuk memutuskan semua jalur makanan dan diam-diam mendukung pengepungan Qingmu. Ketika makanan di dalam kota habis, mayat kelaparan di mana-mana. Saat orang saling memakan, prajurit pasti akan memberontak karena lapar dan dingin. Pada saat itu, di dalam tembok penuh tulang belulang, di luar tembok ada tapal besi Qingmu mendesak. Sekalipun Jin Beiwang punya 3 kepala dan 6 tangan, pasti tidak akan ada jalan ke langit. Tak ada jalan masuk ke bumi. Kalau begitu ikuti kata-katamu. Aku ingin Jin Beiwang mati. Ayo, ayo, Jenderal. Jenderal, ini makanan yang kami kumpulkan. Tidak banyak. Tidak bisa membiarkan prajurit lapar saat berperang. Nona, pasukan Jin kelaparan tidak makan makanan rakyat. Jenderal, Sebarkan perintahku. Bunuh kuda. Setelah makan bersiap untuk berperang. membunuh apa membunuh? Bukankah hanya daging? Berikan aku 1 jam. Aku akan membuat kalian semua makan daging panggang. Halo, bos. Saat daging domba tambahkan 100 tusuk. Tidak, 3.000 tusuk. Steak tomahawk 500 porsi. Bebek panggang 10.000 ekor. Daging kuda 1.000 jin. Benar. Udang karang kecil tambahkan 200 jin. Bungkus semuanya kirim ke rumahku. Aduh, Pak Bos, yang kau minta agak banyak. Paling cepat butuh 1 hari untuk sampai ke rumahmu. Jangan bicara sia-sia. Aku tambah uang 2 kali lipat. Aduh, Bos murah hati. Hari ini harus dikirimkan padamu. Aku tambah uang 3 kali lipat. Sampai dalam 1 jam. Kalau tidak aku ganti ke tempat lain. 3 kali lipat, ayah angkat. Tidak benar, ibu angkat. Lihatlah. Ibu, Oh, makanan suku barbar memang dikirimkan oleh Ratu Perempuan. Ratu Perempuan tidak menginginkan kita lagi. Tidak perlu takut. Tidak baik, rakyat akan gelisah. Jangan sampai semua orang terjebak oleh strategi memecah belah pasukan selatan. Lagi pula, Dewi sudah kembali ke dunia dewa, mengambilkan makanan untuk kita. Semua orang tenang dulu. Yang mulia Ratu berada di atas sana. Dewi lebih bebas untuk datang dan pergi. Mereka semua adalah tokoh seperti di langit. Jenderal Jin, aku tidak mau makanan lagi. Aku mohon padamu, biarkan Dewi membawa pergi putriku. Ibu, aku tidak pergi. Kau masih kecil. Kau nanti akan membangun keluarga yang bahagia. Menikah dan punya anak. Ibu sudah tua. Ibu tetap di sini menemani Jenderal Jin. Jenderal Jin, aku mohon padamu. Aku akan berlutut padamu. Ibu, tanpamu. Di mana rumah sebenarnya? Ya, ini adalah rumah kita. Sekalipun Dewi tidak menginginkan kita lagi, kita tidak boleh menyerah. Menjadi budak negara yang hilang. Kita harus mati di tanah ini. Benar, benar. ada aku di sini. Siapa bilang harus ada yang mati? Aku kembali. Semua orang menghadapi dingin dan panas. Bekerja keras untuk membangun. Sekarang gerombolan barbar di luar sana.
akan merampas rumah kita, membunuh kita. Ini adalah akar kita. Ada yang ingin membuat kita meninggalkan rumah, memotong akar kita. Apakah kalian mau? Tidak setuju. Minuman dan makanan enak ada di sini. Ada Dewi yang melindungi kita. Semua orang makan dan minum dengan puas. Ikuti saya berperang melawan musuh. Penghinaan. Baik. Putra-putra hebat dari Daki, saya Jin Mou bersumpah di sini. Harus membuat suku barbar mundur 100 mil. Tak berani menyerang lagi. Anak kecil Lin Beiwang berani menyerangku diam-diam. Jenderal, ya, Lihat, lihat ini. Ini. Daging sapi. Jenderal, mereka ternyata makan daging sapi. mereka punya daging sapi untuk dimakan. Tidak seperti yang dikabarkan bahwa mereka sudah kehabisan peluru dan makanan. Mengapa jenderal tertawa? Kalian tidak tahu. Orang Han tidak akan melakukannya kecuali sudah benar-benar terdesak. Tidak akan membunuh sapi untuk dimakan. Sekarang mereka bahkan makan sapi pekerja. Justru itu membuktikan mereka sudah kehabisan makanan. Tulang sapi ini masih ada dagingnya. Ini tidak seperti makanan. Dalam kondisi kehabisan persediaan, mereka mungkin masih punya banyak persediaan makanan. Sampaikan perintah saya. Siapkan diri untuk berangkat. Malam ini serbu ke seberang sana. Rampas semua makanan dan minuman untukku. Dewi turun dari langit, melindungi Daki. Jenderal, banyak orang yang melihat. Pasukan barbar sudah berkemah di seberang kita. Tetapi mereka tidak tahu kita sudah mendapatkan obat yang baik. Pulih kembali. Berdasarkan pemahaman saya tentang King Mu, dia pasti akan menyerang malam ini. Bagaimana jenderal akan menghadapi ini? Menggunakan strategi mereka sendiri. Tetapi persediaan senjata kita tidak mencukupi. Jika tidak, akan menghancurkan mereka tanpa sisa. Senjata. Saya punya cara. Ya. Untunglah berada di luar negeri. Beli barang-barang ini memang praktis. Bisa dikirim langsung ke tempat. Perisai anti huru hara. Wah. Tongkat listrik. Wah. Ini barang yang bagus. Pesan 1000 batang juga. Ternyata ada yang ini juga. Beli 1 kilogram dulu untuk coba. Ya. Apa ini senjata misterius? Kalian orang modern berperang menggunakan ini. Ini bukan senjata militer resmi. Saya membelinya melalui ponsel. Kalian gunakan sementara dulu. Lain kali, saya akan mengganti dengan yang lain. Senjata yang lebih kuat. Apa gunanya benda ini? Sangat pendek. Kelihatannya tidak sehebat tombak panjang kita. Oh ya, benar. Benda ini benar-benar ganas. Bagus, bagus. Ya, Apa ini lagi? ini. Ya. Bagus. Ini lebih baik dari yang ada di barak kita. Perisai tembaga lebih tahan benturan. Ya. Apa ini? Hati-hati. Granat tangan ini tidak boleh sembarangan digunakan. Nona Jiang, sebelumnya saya telah salah menilai. Senjata yang Anda bawa cukup untuk menghadapi ribuan pasukan. Nona Jiang, senjata dewa seperti ini belum pernah saya lihat sebelumnya.
Jika digunakan secara luas di medan perang, pasti bisa membantu kita menyapu bersih ribuan pasukan. Tenang bisa membantu kalian. Segalanya sudah siap, hanya tinggal menunggu kingmu. Menurut laporan pramuka, Jaiwang bersembunyi di gunung ini. Malam ini kita akan menyerang markas musuh. Langsung ambil lokasi penting. Hehehe, Pemimpin. Di sekitar sini tidak ada seorang pun. Ada masalah. Kita sedang melakukan serangan mendadak. Apakah masih disebut serangan mendadak jika kita terlihat? Serang! Mengapa Jenderal tertawa? Aku tertawa karena Jin tidak mengerti strategi perang. Kalau aku, pasti akan memasang jebakan di sini. Begitu kita masuk lebih dalam, akan dikepung dari segala arah. Sayangnya Jin itu bodoh seperti babi. Hehehe, tidak tahu cara mengatur pasukan di sini. Imu si bajingan tua. Seperti yang kau inginkan. Jenderal, kita dikepung. Jenderal, kenapa kamu tertawa? Aku tertawa karena Jin kurang bijak. Hanya satu puncak gunung ini. Dia bahkan tidak menutupnya. Oh, bukankah ini memberi kita jalan keluar? Bajingan tua, lihat di belakangmu. Habis sudah. Satu-satunya jalan keluar telah ditutup. Kita terjebak. Aku sudah bilang ada penipuan. Kalian masih tidak percaya. Diam! Aduh, Kenapa kamu tertawa kali ini? Aku tertawa karena si licik itu kurang pintar. Aku punya 100.000 pasukan di bawah gunung sekarang. Siap untuk menyerang. Begitu mereka datang membantu. Kerja sama dari dalam dan luar akan membuat mereka kesulitan menghadapinya. Jenderal, sedang apa? Markas tentara. Barak militer. Tidak baik. Sepertinya persediaan makanan sudah terbakar. Jenderal, harus benar-benar tahan untuk tidak tertawa. Satu tawa darimu bisa menentukan hidup dan mati. Jin kecil, 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Jangan senang terlalu cepat. Hari ini setidaknya aku tidak terluka. Kita berjarak 300 li. Kamu mengacungkan pedang rusak itu padaku. Kau pikir kau adalah lubu yang menembakkan tombak di gerbang. Tunggu saja. Kejar, jangan biarkan satu pun lolos. Apa itu Jenderal Pelindung Negara? Dewi Pelindung Negara. Lalu aku ini apa? tenanglah, Yang Mulia. Jin Beiwang sudah dalam perjalanan kembali ke istana. Selama dia berani kembali, hamba punya 10.000 cara untuk menghadapinya. Yang Mulia, ini adalah pilihan terbaikku untukmu. Jangan gara-gara Jin Beiwang sampai merusak kesehatanmu. Hanyan, sudah siap. Rakyat di kota sedang antre panjang di luar, menunggu untuk bertemu denganmu. Aku tidak sengaja. Kamu lanjutkan saja mencuci. Tunggu sebentar. Jenderal Daki Jin Beiwang, dengar perintah. Karena kamu menyinggung Dewi ini, sekarang dihukum untuk berjaga di luar pintu. Jika ada lagi yang ceroboh, Dewi ini akan menghukummu. Jin Beiwang menerima perintah. Benar-benar kepala kayu. Tidak ada sedikit pun romantisme. Tapi tidak apa-apa. Anggap saja sedang berakting. Jenderal, Yang Mulia punya perintah. Memerintahkanmu segera kembali ke istana. Sepertinya menjadi drama istana. Saatnya aku tampil.